Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuh, والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه." Telah disyariatkan untuk kalian dari agama itu apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. 5 nabi disebut. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. 5 nabi. Ini dikenal dengan nama Ulul Azmi, wakil dari para nabi. Apa prinsipnya untuk para nabi dan para rasul ini? An-aqimud din, hendaknya kalian tegakkan agama. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah di dalamnya. Karena itu kata Ibnu Katsir setelah menafsirkan ayat ini, kata beliau, yaitu Allah memberikan wasiat kepada seluruh para nabi untuk bersatu dan berada di atas al-jamaah. Dan Allah melarang mereka jangan sampai terjadi perpecahan dan perselisihan. Dan bentuk istinbat penarikan dalil yang sangat bagus sekali disebut oleh Syekh Ahmad An-Najmi dalam kitab beliau Mawrid al-Abdil Bilal. Ketika menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa setelah kembali dari Bukit Tur dan mendapatkan kaumnya menyembah anak sapi, maka beliau sangat marah sekali kepada Nabi Harun. Disebutkan di dalam Al-Quran kisahnya, "Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'ani fa asaita amri?" Wahai Harun, apa yang menahan kamu ketika kamu melihat mereka ini sesat? Tidakkah engkau mengikuti saya? Kenapa kamu bermaksiat terhadap perintahku? Maka Nabi Harun berkata, "Ya ibna ummah, la ta'khudh bi lisyati wala bi ra'si." Jangan kamu pegang kepala dan jenggotku. Rupanya Nabi Musa ini sudah marah sehingga caranya Nabi pegang kepala dan jenggot Nabi Harun. Maka Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, jangan kamu pegang jenggotku dan jangan pula kamu pegang rambut dan jenggotku. Nah, jenggot dan kepalaku." Hudurnya Nabi Harun kata beliau, "Inni khasyitu an taqula farraqtu baina bani Israil." Saya takut engkau akan mengatakan saya memecah Bani Israel. Ya, Nabi Harun takut dicela oleh Nabi Musa gara-gara dianggap memecah Bani Israel. Menunjukkan bahwa perpecahan itu adalah perkara yang tercela dalam setiap syariah. Karena itulah umat Islam diperintah untuk bersatu di atas al-jamaah, komitmen di atas al-jamaah. Dan sungguh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala di sini telah menasihati umat dengan ucapan beliau, "Faminat sunnati luzumil jamaah." Dari sunnah adalah komitmen di atas al-jamaah. Faman raghiba 'anil jamaah wa faraqaha, siapa yang tidak senang dari al-jamaah dan berpisah darinya, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya dan dia adalah sesat lagi menyesatkan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya dari Irbaq bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, wa abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati dengan nasihat yang sangat mendalam. Rafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub, berteriaklah air mata karenanya dan bergetarlah hati mendengarkannya. Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in." Seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, maka berwasiatlah kepada kami. Ingat, sini mintanya wasiat. Dan wasiat itu kalimat peringkat untuk pesannya, untuk kepada yang ditinggal. Itu asal penggunaan wasiat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallah." Dia berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. "Wastami'u wa ta'ah," mendengar dan taat. "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi," walau yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak Habasyi. Kemudian kata beliau, "Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang sangat banyak. "Fa'alaikum bi sunnati." Kalau sudah seperti itu, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin mendapat petunjuk setelah itu. Abdu 'alaika bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Perintah untuk menggigit dengan gigi geraham. Gigi geraham adalah yang paling kuat. Dari gigi kita, tiga menggigit sesuatu paling kuat. Jangan menggigit dengan sekuat mungkin. Kemudian beliau ingatkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, sebab setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka kita diperintah untuk bersatu di atas al-jamaah, komitmen di atas al-jamaah.
komitmen di atas al-jamaah. Baik. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam poin yang ketiga. Kata beliau, wal asas alladhi tubna alaihi al-jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah ajma'in وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Kata beliau, dan asas yang al-jamaah dibangun di atasnya, tubna alaihi al-jamaah, jamaah dibangun di atasnya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rahimakumullah wa ajmain, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua, yaitu merahmati para sahabat. Umumnya para ulama, jumhur ulama, kalau mendoakan para sahabat, menyebut para sahabat itu disebut dengan kalimat radhiyallahu anhum. Tapi di sini Imam Al-Barbahari pakai kalimat rahimakumullah ajmain. Tidak terlarang sebenarnya, menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin beliau membagi radhiyallahu anhum khusus untuk para sahabat, rahimahullah untuk selain mereka. Nah, tapi asalnya namanya doa boleh dipakai untuk siapa saja. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala, dan kebanyakan para ulama memang menggunakan radhiyallahu taala anhum itu khusus untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Imam Al-Barbahari mendoakan dengan rahmat. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Jadi asas yang dibangun di atasnya al-jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penafsiran jamaah dari Imam Al-Barbahari, dan sudah diterangkan dari mana al-jamaah. Kemudian kata beliau, wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Para sahabat inilah, mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Di sini kalimat ahli sunnah wal jamaah. Perlu kita terangkan sedikit tentang penamaan ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita pahami makna sunnah, pahami makna al-jamaah. Nah, maka orang yang berpegang di atas sunnah, orang di atas al-jamaah, itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana ahli bid'ah dikatakan ahli firqah wal bid'ah. Mereka tidak di atas sunnah, mereka tidak di atas ahli bid'ah wal firqah, mereka tidak di atas sunnah, berarti dia di atas bid'ah. Sebab sunnah itu kebalikannya adalah apa? Kebalikannya adalah bid'ah. Lawan dari sunnah adalah bid'ah, sebagaimana yang dimanui bersama. Nah, baik. Ya. Orang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah itu disebut dengan nama sunni. Ya, fulan sunni. Artinya dia ini mengikuti sunnah. Nah, disebut dengan ucapan sunni. Dan ucapan sunni ini penisbatan kepada sunnah, ini penisbatan yang sudah lama. Ada dari zaman terdahulu. Sebagian orang di zaman ini keheranan gitu, melihat nisbah pada nisbah sunni, salafi. Ya. Katanya ini nisbah baru, tidak pernah kita dengar. Yang memang tidak pernah kamu dengar, sebab kamu baru lahir. Sebab ini nisbah sudah ada sebelumnya. Ya. Nah, sudah ada sebelumnya, sudah abad terdahulu. Ini Imam Sam'ani saja. Beliau dari ulama abad ke-9 kalau saya tidak salah. Abad ke-9 Hijriah. Ini menyebutkan dalam kitab Al-Ansab nisbah sunni. Perlu diketahui beliau dalam kitab beliau ini Al-Ansab mengumpulkan nisbah-nisbah. Semua penisbatan yang pernah dipakai dari zamannya Nabi sampai sekarang dalam periwayatan hadis. Jadi beliau rinci nisbah ini kembalinya ke mana, nisbah ini kembalinya ke mana, ini kembalinya ke mana. Beliau sampai di kalimat sunni, beliau katakan sunni di dhamma sinnya, di kasrah nunnya, sunni ini adalah nisbah kepada sunnah yang merupakan lawan bid'ah. Merupakan lawan bid'ah. Kata beliau, kalau ahlul bid'ah sudah mulai banyak, maka sekelompok para ulama mengkhususkan dirinya dengan penisbatan sunni. Yaitu sunni lawan daripada bid'ah. Ini nisbah sudah lama penggunaan, bukan penggunaan baru. Demikian pula nisbah salafi nanti yang saya akan terangkan insyaallah taala. Jadi ahli sunnah wal jamaah mereka adalah orang yang berada di atas sunnah dan di atas al-jamaah. Mana sunnah dan al-jamaah yang diterangkan itu tadi. Dari sini bisa dipahami
bahwa ahli sunnah wal jamaah itu bukan organisasi tertentu, bukan kelompok tertentu, tapi dia semata-mata Islam yang hakiki, Islam yang benar. Nah, Islam yang benar. Karena itu kata para ulama rahimahumullah, ketika memberi definisi tentang ahli sunnah wal jamaah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, saya langsung terjemah saja. Kata beliau, kemudian dari jalan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batin maupun zahir, mengikuti para ulama terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin al-ansar, dan mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, hendaknya kalian berpegang dengan sunnah dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya, gigitlah dengan gigi gerahan kalian, dan hati-hati kalian dari perkara yang baru, sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengetahui bahwa sebenar-benar pembicaraan adalah firman Allah. Nah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih mendahulukan firman Allah di atas perkataan syar'inya dari seluruh jenis manusia. Dan mereka lebih mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad di atas seluruh petunjuk orang. Karena itulah mereka dinamakan ahlul kitab wa sunnah. Ya, mereka berada di atas kitab, yaitu Al-Quran, dan di atas sunnah. Wa sunnu, dan mereka dikatakan juga ahlul jamaah. Katakan mereka ahlul jamaah karena al-jamaah itulah adalah bersatu, kata Ibnu Taimiyah. Dan lawannya adalah perpecahan. Karena itulah lafaz al-jamaah akhirnya menjadi nama untuk kaum yang berkumpul itu sendiri. Nah, dan di kesempatan lain dalam Majmu' al-Fatawa, ketika Syekhul Islam memberi definisi tentang ahli sunnah, beliau berkata ahli sunnah adalah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan. Ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disepakati oleh yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan di kesempatan lain dalam Majmu' al-Fatawa juga, jilid 3 halaman 346, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Faman qala bil kitab was sunnah wal ijma' kana min ahli sunnah wal jamaah." Siapa yang berpendapat bahwa pegangannya adalah Al-Quran, sunnah dan ijma', maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Nah, inilah ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah, kata Imam Al-Barbahari, asas yang al-jamaah dibangun di atasnya adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya. Wa hum ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Sini mungkin saya perlu berinci sedikit membahas tentang penamaan-penamaan ahli sunnah. Penamaan-penamaan ahli sunnah. Nah, kata orang tidak kenal maka tak sayang. Banyak orang duduk di majelis salafiyun, dan alhamdulillah mereka tidak mendengarkan kecuali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempunyai perbedaan tersendiri dengan yang lainnya dalam menampilkan agama. Mereka melihat kebaikan. Cuma pada sebagian masyarakat kita, khususnya di zaman ini yang begitu banyak fitnah, ketika terjadi banyaknya kelompok, akhirnya setiap orang bertanya, apa ini? Kemana ini asalnya? Berisbatannya kemana? Apalagi setelah muncul isu-isu terorisme, Islam radikal, garis keras, dan seterusnya, maka semakin keras fitnah yang menimpa umat Islam. Karena itu butuh diterangkan tentang penamaan-penamaan ahli sunnah. Hakikat penamaan itu, apa artinya, dan apa perbedaannya dengan yang lain. Nah, kita sudah menerangkan penamaan ahli sunnah wal jamaah. Dan sekali lagi ahli sunnah wal jamaah ini adalah penamaan yang sudah dahulu. Madhab yang sudah qadim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhab ahli sunnah wal jamaah madhabun qadim. Madhabnya ahli sunnah adalah madhab yang dahulu. Sudah lama, ma'ruf, dikenal. Qabla an yakhluqa Allahu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Sudah lama sekali dikenal sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, Allah menciptakan Imam Malik, menciptakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sebelum ada Imam Ahmad sudah ada madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Iya. Nah, sungguhnya madhab ahli sunnah wal jamaah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah madhab yang mereka terima dari Nabi mereka. Madhabnya para sahabat yang mereka terima dari Nabi mereka. Dan siapa yang menyelisihi itu, maka dia adalah ahli bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa ijma' sahabat adalah hujjah. Dan yang lainnya diperselisihkan apakah ijma' atau bukan. Nah,
Maka penamaan ahli sunnah adalah penamaan yang sangat lama, mazhab yang sudah lama, tetap menggambarkan Islam itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, yang turun dari langit yang ketujuh. Itulah Islam yang murni, didekatkan ke pemahaman masyarakat dengan kalimat ringkas yang kembali kepada syariat ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Iya. Kalau cerita asal, kenapa bisa muncul penamaan-penamaan yang padahal dulunya kaum muslimin cuma dengan satu nama, hanya dengan nama Islam saja. Kenapa bisa muncul penamaan-penamaan ini? Banyak penamaan. Sejarahnya, kalau muncul tidak dalam Islam, kemudian banyaknya firaq, ya. Dan banyaknya orang-orang yang menisbahkan kepada Islam secara zahir, tapi dia sendiri sebenarnya menyelisih Islam. Ketika muncul fitnah, maka mulai para sahabat, ya, para ulama menampakkan ciri khusus. Dia menampakkan Islam yang hakiki itu dari orang-orang yang telah menyimpang. Ya. Sejarahnya diungkap oleh Ibnu Sirin rahimahullah taala. Bagaimana dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ya. Kata Ibnu Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil fitnah. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Wa yunzaru ila ahli bidah fala yu'khadhu hadithuhum. Kata Ibnu Sirin, dulunya mereka tidak pernah bertanya tentang Islam. Dulu ya, ini Ibnu Sirin dari Imam Tabi'in, kibar Tabi'in. Guru beliau kebanyakannya para sahabat. Ibnu Sirin. Jadi beliau belum lama waktunya dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sirin berkata, dulunya para ulama, para sahabat tidak pernah bertanya. Seorang-orang bertanya, ya dari mana kamu dapatkan hadis ini? Ditanya sanadnya, mana silsilah rawi yang menyampaikan kamu ke Nabi? Dan ditanya dulunya. Sebab semuanya baik, kan begitu. Asalnya Muslim, ini bagus, terpercaya. Ya begitu menyampaikan hadis, langsung diterima. Tapi kata beliau, falamma waqa'atil fitnah, begitu terjadi fitnah. Fitnah yang diinginkan, yaitu fitnah pertama. Fitnahnya orang Khawarij yang melakukan kudeta terhadap Utsman bin Affan. Ternyata ketika muncul fitnah ini, maka kelihatan ada kelompok-kelompok yang sesat. Ada mulai orang yang tersesat. Maka ketika itu kata Ibnu Sirin, orang-orang pun mulai berkata, kalau mengambil hadis, sambil dari jalan, sebutkan kepada kami rawi-rawi kalian. Dari mana kalian ambil? Sebutkan silsilah sanadnya. Saya ambil dari Ti'anu. Dia terima dari Nabi misalnya. Sebutkan, dari mana kamu ambil? Maka kata Ibnu Sirin, kami lihat rawi-rawinya kepada ahli sunnah. Kalau dia ahli sunnah, kita ambil hadis. Kalau dia adalah ahli bidah, maka tidak diambil hadis. Jadi mulai disebut dengan ahli sunnah. Maksudnya orang yang berada di atas sunnah. Ya, sebagai lawan dari pada bidah tersebut. Jadi mulai muncul penamaan ini. Ya. Mulai muncul penamaan ahli sunnah wal jamaah. Dikenal dengan bentuk sifat dari sunnah, orang yang komitmen di atas sunnah dan komitmen di atas al-jamaah. Dan orang yang menyelisihinya dikatakan ahli bid'ah wal furqah. Orang yang berada di atas bid'ah dan perpecahan. Nah, dan ahli sunnah wal jamaah punya penamaan lain. Mereka juga dinamakan salafiyun. Dinamakan salafiyun. Salafiyun jamak dari salafi. Salafi artinya nisbah kepada as-salaf, orang yang mengikuti jejak para ulama as-salaf. Apa itu as-salaf? As-salaf secara bahasa adalah orang yang telah mendahului. Orang yang telah mendahului kamu. Nah, orang yang telah mendahului kamu. Kemudian kalimat as-salaf dari sisi istilah para ulama akhirnya mempunyai dua kandungan makna. Atau dua penggunaan kalimat as-salaf di kalangan para ulama. Penggunaan yang pertama, as-salaf digunakan untuk para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi. 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur ini. Nah, 3 generasi. Ini penafsiran as-salaf yang pertama. Jadi as-salaf bermakna khusus, yaitu 3 generasi. Dan ada salaf pengertian sebagian para menggunakan as-salaf bermakna umum, yaitu as-salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari para a'imah yang dipersaksikan dengan imamah dalam agama. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad As-Saqari dalam kitab beliau Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah. Kata beliau, al-muradu bi madhhab as-salaf, yang diinginkan dengan madhab as-salaf ma kana alaihi as-sahabatul kiram radhiyallahu alaihim ridwanullahi alaihim. Yang diinginkan dengan madhab salaf, yaitu apa-apa yang para sahabat, mudah-mudahan Allah meridai mereka, apa-apa yang para sahabat berada di atasnya. Wa ayyamut tabi'in lahum bi ihsan, dan
para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik juga berada di atasnya. Wa atba'uhum, dan pengikut mereka juga berada di atasnya. Wa a'immatuddin, dan para imam agama yang dipersaksikan dengan keimaman dan diketahui besarnya kedudukannya dalam agama dan manusia menukil ucapan-ucapan mereka. Nah, ini juga masuk dalam kategori as-salaf. Dalam pengertian as-Sastari rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan Syekh Shalal Fauzan ketika ditanya tentang pengertian as-salafiyah, beliau ketika menyebutkan pengertian as-salafiyah dalam kitab beliau Nazarat wa Ta'qubat ala ma fi kitab as-salafiyah pada halaman 21, beliau berkata, تطلق السلفية على الجماعة المؤمنة الذين عاشوا في العصر الأول من عصور الإسلام والتزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. Kata beliau, as-salafiyah itu penggunaannya terhadap jamaah yang beriman, yang mereka hidup di generasi pertama dari generasi Islam, yang mereka itu komitmen di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kaum muhajirin, al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan wasatahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan mereka dengan sabdanya, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya al-hadis. Nah, jadi ini makna as-salafiyah. Apa makna as-salaf? Makna as-salaf. Jadi orang mengatakan as-salaf, salafi itu nisbah mengikuti jalannya para ulama as-salaf. Setelah kita ketahui as-salaf itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan jalan para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita tahu bahwa salaf ini bukan organisasi tertentu atau kelompok tertentu. Atau salafiyah itu cuma dicarter kemudian sudah diambil seluruh hak jual belinya oleh kelompok tertentu saja. Tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Satu produk tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Tidak. Dan salafiyah itu juga bukan jubah yang dipakai oleh siapa yang ingin memakainya, tapi menggambarkan suatu agama. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf rahimahullah ta'ala. Itulah salaf. Dan menisbahkan diri kepada salafi ada penisbatan yang benar. Penisbatan yang benar. Dan kita bernisbah dengan hal tersebut. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan diri as-salaf. Di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikisahkan oleh Aisyah ketika Nabi sudah mendekati ajalnya, Nabi dulu bersama para istrinya. Datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah datang dalam keadaan berjalan, persis jalannya dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya, disebut dalam hadis itu. Nah, kemudian Fatimah duduk di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membisikkan kepadanya satu kalimat. Setelah itu Fatimah pun menangis tersedih-sedih. Setelah itu dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kirinya. Lalu dibisikkan satu kalimat. Setelah itu ia pun tersenyum dengan sangat gembira. Jadi Fatimah dibisikkan rahasia di depan istri-istrinya. Maka Aisyah, dan kita lihat ya bagaimana penuntut ilmu. Yang Aisyah dimuliakan dengan ilmu dan diutamakan dengan ilmu. Melihat hal tersebut, ya, setelah pergi, maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa tadi yang dibisikkan oleh Rasulullah? Ingin tahu? Ingin dapat? Faedah ilmu. Maka kata Fatimah, saya tidak akan menyebarkan atau membuka rahasia Rasulullah sepanjang masih hidup. Masih hidup tidak boleh dibuka rahasia. Dipegang kalimat ini oleh Aisyah. Ya, setelah Nabi meninggal, maka Aisyah datang lagi ke Fatimah bertanya, apa itu yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW? Ini baru penuntut ilmu. Kalau pertanyaan ingat terus, ya tidak lupa. Berbeda dengan kita di zaman ini ya. Sedangkan pertanyaan sampai di majelis ilmu sudah lupa. Nah, Wallahul musta'an. Dia masih ingat. Tanya lagi kepada Fatimah. Ya, apa kemarin yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepadamu? Maka Fatimah berkata, ada pembisikan yang pertama. Nabi SAW berkata kepadaku, ya Fatimah, wahai Fatimah, sungguhnya Jibril biasanya setiap tahun itu datang membacakan Al-Quran satu kali. Setiap tahun. Tapi pada tahun ini Jibril membacakan kepadaku Al-Quran 2 kali. Maka kata Nabi SAW, ya Fatimah, saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku telah dekat. Maka nasihat beliau, fattaqillaha wasbiri bainahu ni'mas salafu analak. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah kamu, sungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah saya.
Nabi mengatakan dirinya sebaik-baik salaf untuk adalah saya. Dipahami ini? Ini sisi pendalilan kita sebenarnya. Nah, maka ketiga itu menangislah Fatimah seperti yang dilihat oleh Aisyah ketika menangis. Kemudian setelah itu dipindahkan ke sebelah kirinya, Nabi membisikkan kepada dia, Fatimah, tidak kalau engkau senang menjadi pimpinan perempuan surga? Siapa yang tidak senang? Ya kan? Subhanallah.